karena sudah memenuhi syarat itu. Bang Petrus Liu Kapela. Gini, kalau kita bicara tentang negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, itu ada beberapa negara yang memakai hukuman itu. Yang pertama itu China, yang kedua Vietnam, kemudian Korea Utara, Thailand, Kamboja. Itu beberapa yang menerapkan hukuman itu. Walaupun Thailand sendiri belum pernah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di negerinya, tapi tetap ada pasal itu. Tadi Mas Kurnia ngomong bahwa ada keadaan tertentu yang bisa menerapkan hukuman mati itu. Ya, jadi tidak serta-merta bahwa orang yang dituduh korupsi pasti dihukum mati. Itu satu. Yang kedua, hukum Indonesia ini kadang-kadang isu itu dipakai untuk menyingkirkan lawan politik. Dulu zaman Orde Lama kalau orang nggak ikut Nasakom maka itu bisa dikriminalisasi, ya, masuk penjara. Zaman Orde Baru itu isu PKI untuk menyingkirkan lawan politik. Bagi orang yang terkena isu PKI, dia nggak PKI, lahir di atas tahun 65, bapaknya PKI, dia bisa tersingkirkan. Kemudian dia tidak PKI, bapaknya tidak PKI, tapi teman sehari-hari anak PKI, maka dia bisa disingkirkan dengan isu seperti itu. Hari ini isu dua itu tidak gitu laku lagi. Yang paling mudah menyingkirkan lawan politik isu korupsi. Sekecil apapun, padahal misalnya dia tidak melakukan kejahatan, tapi bisa jadi salah karena sistem dan sebagainya. Sebentar itu Bang, bisa, kalau kita tarik ke Pertamina, BLBI, Timah, kemudian ada Antam. Saya nanti akan ke sana. Artinya bahwa kasus korupsi itu kadang-kadang dipakai oleh lawan politik untuk menyingkirkan lawannya. Oke? Tapi hari ini kita terkaget-kaget bahwa isu tentang korupsi itu besar-besar sekali. Ya, ada Timah 300 triliun, kemudian Pertamina 1000 triliun. Itu menurut saya sudah luar biasa, extraordinary crime itu yang seperti ini. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Apakah pantas dihukum mati? Menurut saya pantas. Ya, itu pun gak sepadan. Gitu. Dan jangan dihukum mati itu adalah pemain-pemain pada tingkat operator. Saya gak yakin itu misalnya yang ditersangkakan hari ini, menjadi tersangka korupsi Pertamina, bahwa mereka bekerja sendirian. Mereka ini anak buah kok. Pasti atasannya tahu, nggak mungkin atasan langsung tidak tahu kalau ada oplosan seperti itu. Tapi apakah hukum kita akan mengambil ke atasnya? Itu yang kita tidak tahu. Jadi menurut saya hukum di Indonesia ini harus betul-betul setegak-tegaknya. Ya, kalau memang dia pantas untuk dihukum mati karena dalam keadaan tertentu yang merugikan negara, kemudian membahayakan perekonomian negara, ya pantas dihukum mati. Tapi jangan dihukum mati itu dipilih-pilih. Oke? Berikutnya, soal penanganan korupsi di negeri ini. Ini sama saja dengan politik kuda mati. Teori politik kuda mati itu, ketika kuda sudah mati, logika sederhananya kita meninggalkan kuda mati itu, jangan pakai lagi. Tapi di Indonesia kan tidak. Politik kuda mati ini diseminarkan kenapa dia mati, terus ganti pelana, ganti pemain, terus mengambil keputusan bahwa ini mati tapi masih ada potensi. Artinya penanganan kasus korupsi ini, oh ini salah ini. Tapi kita tidak lihat kenapa dia bisa jadi salah dalam penanganan ini. Kalau mengatakan jerah, apa yang dilakukan KPK hari ini? Hanya menangkap bupati 100-200 juta, 300 juta. Tapi KPK tidak pernah tahu bahwa, dari dulu saya sudah ingatkan, bahwa korupsi terbesar itu adalah di BUMN. Karena mereka mengelola keuangan negara yang itu tidak semua orang bisa mengawasi. Ya mengawasi hanya Dewan Pengawas, hanya komisaris. Tapi kalau korupsi misalnya hanya nerima gratifikasi uang anak mau kuliah, sekolah, ngambil sekolah, itu kenapa? Maksud abang kenapa KPK tidak sampai menyentuh BUMN? Itu maksud saya tadi, inilah politik kuda mati. Kita memaki-maki korupsi, memaki-maki perbuatan itu, tapi tidak tahu caranya bagaimana mengatasinya. Yang kita tahu, OTT, tepuk tangan, hancur lu pejabat, mati lu, itu aja. Tapi kemudian kita lihat, loh kok masih? Itu berarti ada salah penanganan. Hukuman mati artinya layak menurut Anda? Oh layak dong. Kalau 1000 triliun, lebih dari hukuman mati layak lakukan itu. Meskipun tadi kalau kata gitu Bung Freddy, gak ada efek jerahnya hukuman mati Bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Udah mati kok. Yang jerah itu untuk yang hidup. Memangnya bisa nih Bung Saur nih korupsi di Pertamina? Nggak bisa kecuali dia jadi dirut.
kecuali dia Menteri BUMN. Artinya bahwa korupsi di Pertamina itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Untuk menjadi posisi itu hanya orang-orang tertentu yang setengah malaikat untuk menjadi dirut Pertamina. Artinya apa? Kalau memang dia ditunjuk itu, konsekuensinya dengan gaji yang sedemikian besar, maka resikonya juga besar juga. Jangan kemudian gaji 3 miliar, gaji 2 miliar, korupsi 1.000 triliun, resikonya cukup 2 tahun 6 bulan. Resikonya dibikin malu, sanksi sosial Bang. Lah kalau 1.000 triliun, nerima duit 1.000 triliun, malu-malu lah nggak apa-apa.